Perkenalkan, nama saya Eka Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 3. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW dan sejarah hadis pada masa sahabat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Membicarakan tentang hadis. Sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW berarti membicarakan awal pertumbuhan hadis, serta sekaligus terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis. Nabi Muhammad SAW telah membina umatnya selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Pada masa ini merupakan kurun waktu diturunkannya wahyu sekaligus diurutkannya hadis. Adapun poin-poin dari penjelasan sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Poin pertama yaitu cara Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadisnya. Cara yang pertama yaitu melalui para jamaah yang berada di pusat pembinaan atau di majelis al-ilmi. Di majelis inilah para sahabat mendapatkan peluang untuk menerima hadis melalui ajaran dari Rasulullah SAW. Cara yang kedua yaitu Rasulullah SAW juga menyampaikan hadis kepada sahabat tertentu saja, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan ia terkadang mengurutkan hadis dan sahabat yang datang hanya sebagian saja atau bahkan hanya satu orang saja. Cara yang ketiga yaitu Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya pada waktu Haji Wada atau Fukuh Mekah. Poin yang kedua yaitu perbedaan sahabat dalam menguasai hadis. Penjelasannya yaitu para sahabat memiliki perbedaan dalam memperoleh hadis. Para sahabat memiliki kadar perolehan yang berbeda-beda. Ada yang memilikinya lebih banyak dan ada juga yang memilikinya lebih sedikit. Ini disebabkan karena beberapa hal. Salah satu diantaranya yaitu perbedaan dalam mendapatkan kesempatan bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah hadis pada masa sahabat. Adapun poin-poin dari materi sejarah hadis pada masa sahabat. Poin pertama yaitu menjaga pesan Rasulullah SAW. Sebelum menjelang akhir kerasulannya, Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, serta mengajarkan kepada orang lain, sebagaimana sabdanya yang artinya, telah aku tinggalkan untuk kalian dua macam yang tidak akan sesat setelah berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnahku atau sunnah. Hadis riwayat Malik. Selanjutnya poin yang kedua yaitu berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima hadis. Kehati-hatian dan usaha mengatasi
periwayatan yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan, yang padahal mereka sudah ketahui bahwa hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah periwayatan hadis dengan lafaz dan makna. Yang dimaksud dengan periwayatan lafaz atau lafzi adalah periwayatan hadis yang redaksi katanya atau matanya persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang benar-benar menghafal hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, periwayatan makna atau maknawi adalah periwayatan hadis yang matanya tidak persis sama yang diurutkan Rasulullah SAW, tetapi isi dan maknanya sama dan tetap terjaga secara utuh sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada. Dengan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.